Aku akan menganalisis hal penting yang bisa diambil dari Seiichiro Oda. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, aku Denny, siswa tahun terakhir. Kita semua tahu ada beberapa kendaraan yang udah terkenal dari zaman dulu dan sering kita jumpai produknya manapun di Indonesia ini. Kualitas dan keiritan bahan bakar serta telah bukanya banyak cabang di Indonesia menyebabkan merek ini sangat terkenal. Bebek baruku mau dibawa kemana? Enak aja ngaku-ngakuin motor baru gua. Rajanya ya tak. Iya, Honda rajanya patah tahu. Nih, pelopot ini bener. Aduh. Bagusan ini ya. Jelas, Honda Black Astrea Impreza. Pokoknya soal mesin patah, Honda rajanya. Hah, orang pengalamannya aja puluhan tahun. Motor lu bisa ngajarin gini nggak? Honda Black Astrea Impreza. Honda menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar yang ada di Indonesia. Honda juga memiliki berbagai cabang di dunia. Merek Honda adalah merek yang berasal dari nama pemiliknya, yakni Seiichiro Honda. Seiichiro Honda memiliki kisah sukses yang sangat menyenangkan untuk kita bahas. Berawal dari seorang montir dan berakhir menjadi seorang bos otomotif terbesar di Jepang. 本当にこの名誉あるところの殿堂入りをさせていただきましてありがとうございます。I am most gratified to be inducted to the most prestigious Automotive Hall of Fame. 本当に夢のようでございます。まだここにおっても、こうふわふわ体がしてまだ本人に戻ってきておりません。 This seems to me like completely a dream, and even as I stand here, I feel as though I'm standing on the cloud. こうしても初めて痛いのでこれは本物だなとこういうふうに思うわけでございます。 Only when I pinch my hand and feel the pain, I realize that this is not a dream but a reality. 皆様のおかげでこういうふうな嬉しい私の、1ページが飾れることは何と言っても私は幸福者だなという感じをしみじみ感じて生きている喜びを感じるもんでございます。 I can feel how happy I am, what a happy man I am to add a new page to my life on a memorable occasion such as this with you, ladies and gentlemen. この夢は永久に見ていきたいと存じております。ありがとうございます。 If this was a dream, I certainly would not like to wake up at all. Thank you very much. どうもありがとう。 Untuk mengetahui apa saja yang dapat diambil, aku akan menceritakan kisah Seiichiro Oda. Sebelum meraih sukses, ia banyak mengalami kegagalan. Ia tidak bergelar insinyur dan bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas, duduknya tidak pernah di depan. Beliau selalu menjauh dari pandangan guru. Nilaiku jelek di sekolah, tapi aku tidak bersedih karena duniaku berada di sekitaran mesin motor, mobil, dan sepeda. Itu kata beliau. Honda mengatakan nilai ulangannya buruk. Ia tidak suka membaca, sedangkan mengarang ia anggap terlalu sulit. Tidak jarang ia bolos. Ketika mulai duduk di kelas 5, tampak muncul bakat dari Seiichiro Oda di bidang sains. Di usia 15 tahun, Honda hijrah ke Tokyo dan bekerja pada Hatsukai Company. Setelah menciptakan Ruji, Honda ingin lepas dari bosnya dan membuat usaha bengkel sendiri. Ia mulai berpikir spesialis apa yang akan ia pilih. Otaknya tertuju pada pembuatan cincin piston yang dibuat di bengkelnya sendiri pada tahun 1938.
Sayangnya karyanya itu ditolak oleh Toyota karena tidak memenuhi standar. Ia mencoba lagi, tapi soal cincin piston itu belum ada solusi. Berkat kerja kerasnya, desain cincin piston pun diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Malangnya niatan itu kandas. Jepang karena sedang bersiap-siap untuk perang tidak memberikan dana sepeser pun. Ia pun tidak kehabisan akal. Ia mengumpulkan modal di sekian orang untuk membangun pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah perang meletus, pabriknya 2 kali terbakar. Namun Honda tidak patah semangat. Ia bergegas mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan untuk mengambil sisa-sisa kaleng bensol yang dibuat oleh kapal Amerika Serikat. Kaleng-kaleng tersebut digunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Tanpa diduga, gempa bumi menguncang dan menghancurkan pabriknya. Sehingga ia memutuskan untuk menjual pabrik cincin pistonnya kepada Toyota. Pada saat itu ekonomi Jepang porak-poranda akibat perang. Sampai-sampai ia tidak dapat memberikan makanan untuk keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepedanya. Siapa sangka, sepeda motor diminati oleh para tetangganya. Mereka berbondong-bondong memesan sehingga Honda kehabisan stok. Disinilah Honda kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itu, suksesan tidak pernah lepas dari tangannya. Dan Honda dikenal sebagai rajanya motor dunia. Jadi yang dapat diambil dari kisah beliau, yang pertama adalah bakat. Soichiro Honda tetap stay di bakatnya. Beliau mengasah bakatnya sampai akhirnya beliau menemukan sepeda motor dan menjadi salah satu orang sukses pada saat itu. Bakat dapat kita temui setelah kita melakukan banyak hal. Bakat dapat timbul dari hal yang kita sukai, sering kita lakukan, dan yang timbul dari kecil dan bakat alami. Yang kedua, pantang menyerah. Seandainya Honda menyerah saat ditolak Toyota, berhenti mengembangkan desain cincin pistonnya, menyerah saat kehabisan dana, berhenti saat pabriknya terbakar 2 kali, dan dilanda gempa bumi, apakah Soichiro Honda akan menjadi seperti sekarang? Tulis komentar kalian di bawah. Ketiga ialah konsisten dan bekerja keras. Poin yang ketiga ini adalah poin yang selalu ada di setiap kisah Honda. Honda sangat konsisten dengan apa yang selalu dia lakukan, serta sangat-sangat bekerja keras Bapak Ibu sekalian. Bayangin aja, berbagai halang lintang telah beliau lalui tapi beliau tidak menyerah dan memilih untuk terus melanjutkan usaha dan kesukaan beliau yang beliau sukai Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah membaca singkat mengenai kisah beliau, aku mendapatkan 3 hal penting itu yang bisa kita kombinasikan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Bakat, pantang menyerah, konsisten, dan bekerja keras yang membentuk Soichiro Honda sampai ke titik sekarang. Mereknya di mana-mana dan mendunia, Bapak Ibu sekalian. Setelah mendengarkan ini, apa yang dapat kalian sampaikan atau apa yang kalian dapat dari kisah Soichiro Honda ini? Komen di bawah video ini, oke? Dan ya, terima kasih udah nyimak Bapak Ibu sekalian. Silahkan komen di bawah apa aja yang kalian udah dapetin di video ini. Dan ya, terima kasih.